Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah kos di daerah Pauh Kota yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari penggerebekan, polisi menangkap seorang bandar narkoba yang merupakan pemilik rumah kos bernama Acuh. Pria Parubaya ini sempat membantah memiliki narkoba. Namun dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti sabu yang disembunyikan di dalam kamar. Selain itu, polisi juga menemukan alat hisap sabu dan timbangan digital. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapat narkoba dari salah satu napi di Lapas Anak Air Kota Padang. Pelaku menjalankan bisnis haram tersebut dengan cara menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada napi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Padat Karya yang dijadikan sebagai rumah produksi tembakau sintetis yang dihuni oleh 4 pemuda berinisial LS, ML, FS, dan MI. Pabrik rumahan tembakau sintetis terbongkar dari adanya video penjualan ganja sintetis di media sosial dan berdasarkan laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Dari penggerebekan, polisi menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 608 gram dan 1,43 gram sabu. Polisi juga amankan sejumlah peralatan yang digunakan untuk mengolah tembakau sintetis. Kasat Narkoba Polres Cimahi AKP Tanwin Nopiansah mengatakan modus peredaran tembakau sintetis disamarkan dengan bungkus mie instan dan minuman teh kemasan, kemudian dijual melalui jasa ekspedisi. Para tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dan senang sekali saya Arli Sahadi kembali menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kita akan awali iNews Siang dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, di mana seorang pedagang tempe yang mengendarai motor tewas usai menabrak truk yang tengah terparkir. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah truk bermuatan tanah menabrak truk dan 3 sepeda motor yang tengah parkir di pinggir jalan. Petugas dan relawan mengevakuasi jenazah Kastubi 55 tahun di Jalan Raya Pekukuhan Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Korban yang merupakan pedagang tempe tewas di lokasi usai motornya menabrak bagian belakang truk yang sedang terparkir. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk diotopsi. Selain motor korban rusak parah, barang dagangan tempe yang akan dijual pun berserakan di jalan. Usai ditabrak, truk langsung kabur dan kini masih dikejar polisi. Mungkin dari selatan, dari selatan mau ke arah Bar itu. Mojokerto nggih? Enggak tahu ya. Mau ke arah ke utara, mau ke utara. Itu kan lampu merah. Dekat lampu merah. Kemungkinan mobil berhenti gitu. Ya, kemungkinan itu lampu merah kan biasa padam. Terus mungkin nabrak dari belakang, kan kalau lihat sepedanya loh ya, nggak ada yang tahu. Sementara itu, truk tanah menabrak truk dan 3 sepeda motor yang sedang parkir di Jalan Raya Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Kerasnya hantaman membuat truk dan sepeda motor rusak parah. Kecelakaan diduga akibat truk tanah hilang kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi. Usai menabrak, sopir truk tanah yang alami luka ringan kabur lantaran takut diamuk warga. Agar tidak menimbulkan kemacetan, petugas mengevakuasi truk yang terlibat kecelakaan ke Satlantas Polrestabes Tangerang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dan Kabupaten Tangerang, Banten, Solahuddin Aimarani, iNews melaporkan. Tutup kembali evakuasi kendaraan. Sementara ditutup kembali karena di depan ada giat. Pemirsa, ini adalah merupakan kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Solo Semarang dan tabrakan melibatkan 6 kendaraan hingga saling bertumpuk. Kecelakaan terjadi di kilometer 422 plus 600 ruas tol Ungaran arah Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.
6 kendaraan yang terdiri dari mobil, bus, dan truk bertabrakan hingga saling bertumpuk. Tidak ada korban jiwa, namun ruas tol sempat macet panjang karena ditutup sementara untuk proses evakuasi. Sopir bus telah diamankan bersama para saksi untuk dimintakan keterangan. Polisi hingga saat ini masih menelusuri penyebab kecelakaan. Tutup kembali evakuasi kendaraan nih. Sebentar ditutup kembali karena di depan ada giat kerjaan nih. Tutup kembali evakuasi kendaraan nih. Sebentar ditutup kembali karena di depan ada giat kerjaan nih dan pekerjaan. Tutup kembali evakuasi kendaraan nih. Sebentar ditutup kembali karena di depan ada servi, Mazda, bis, Tonton, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Di dalam waktu singkat kita bertugas cepat mengevakuasi dan arus lalu lintas sudah normal kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tersangkut di rel, sebuah truk alat berat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hancur ditabrak kereta api. Tidak ada korban jiwa karena sopir berhasil menyelamatkan diri. Momen menegangkan terekam kamera amatir warga di perlintasan kereta api Kampung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Sebuah truk forklift tertabrak kereta api Jayakarta hingga hancur terbelah dua dan terseret sejauh 20 meter. Sebelumnya ban belakang truk tersangkut bantalan rel hingga tak bisa melaju. Meski telah dibantu evakuasi oleh warga, truk tetap tidak bisa berjalan hingga akhirnya tertabrak kereta jurusan Pasar Senen, Surabaya. Beruntung sopir truk selamat karena berhasil keluar dari kendaraan sebelum tabrakan terjadi. Akibat tabrakan ini, lokomotif kereta rusak sehingga harus diganti agar bisa melanjutkan perjalanan. Tuh diangkat, pas diangkat nggak kuat, buru-buru itu ya, oyaganya nggak. Bannya selip. Nah, pas lama dikit kereta nongol, ada kereta, masih diangkat tuh. Ada 12 orang yang angkat, diangkat-angkat nggak kuat, ada yang lari. Lanjut tuh, gini tuh, mau kereta di stop, kali supaya ngerem gitu. Tidak anjlok, hanya tadi lokomotif ada kerusakan sehingga lokomotif sementara ditinggal di TKP. Untuk gerbong kereta ditarik mundur ke arah Lemah Abang, kemudian nanti akan berpindah jalur sebelahnya menuju kembali ke Surabaya. 5 perjalanan kereta api yang melintas dan menuju Daup 7 terlambat akibat kejadian ini. Kecelakaan dalam penanganan Polsek Cikarang Timur dan unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke Kali Sepak, Kembangan, Jakarta Barat dini hari tadi. Sebelumnya minibus menabrak warung tenda nasi goreng dan tiang listrik hingga hancur. Warga berkerumun menyaksikan minibus yang terguling di aliran Kali Sepak, Kembangan, Jakarta Barat Minggu dini hari. Bagian depan minibus hancur usai menabrak warung tenda nasi goreng dan tiang listrik hingga akhirnya terjun ke dalam kali. Awalnya minibus melaju dari arah pos Pengumben menuju Joglo. Saat tiba di dekat jembatan, minibus melaju kencang dan hilang kendali. Nah, masuk ke kali itu awalnya bagaimana yang lo tahu aja? Udah ngerem kok. Tahu-tahu di sebelahnya ada motor kok, lalu kirain mau direm, malah bisa nyemplung ke kali dah. Itu mobil dari arah mana mau kemana? Dari sana mau ke sana. Ke arah Joglo itu ya? Oh. Itu di dalam mobil berapa orang, Mak? Berdua pasangan itu, cowok cewek. Cowok cewek. Ya masih muda lah. Tapi
Tapi nggak ini ya bang, nggak nabrak kendaraan lain? Nggak ada. Dua remaja pria dan wanita yang berada di dalam minibus berhasil selamat dan langsung keluar dari dalam kali. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, perusahaan transportasi publik favorit warga Jabodetabek merayakan hari ulang tahun ke-78 di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Dalam perayaan ulang tahun yang ke-78, PT KAI akan membuat inovasi baru, yaitu meregenerasi kereta. PT Kereta Api Indonesia menggelar puncak ulang tahun ke-78 yang dilaksanakan di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Dengan tema Semangat Bersatu Menuju KAI Baru untuk Indonesia Maju, PT KAI berharap dapat mempresentasikan persatuan dan semangat insan KAI dalam mencapai tujuan bersama untuk Indonesia Maju. Di usianya yang ke-78, PT KAI mulai melakukan investasi peremajaan sarana dan armadanya. Inovasi yang kita lakukan ya, kita memesan 612 kereta sebagai bentuk peremajaan, karena kereta-kereta yang lama itu akan kita segera pisahkan, kita ganti dengan yang baru. Ada 11 kereta luxury yang baru, kemudian kereta panoramik kita tambah 4 ya. Terus kemudian kereta ekonomi kita regenerasi dengan kereta yang new generation, kereta ekonomi ya. Dan inovasi yang paling baru adalah kereta kompartemen. Selain dihadiri karyawan PT KAI, acara ini juga didatangi anak usaha pegawai KAI hingga stakeholder mitra usaha dari PT KAI. PT KAI berharap dari perayaan ultahnya tahun ini, perusahaan transportasi publik favorit warga Jabodetabek ini mampu berinovasi sehingga warga tetap merasa aman dan nyaman untuk berkereta. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dimas Winardi, iNews melaporkan.